Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hari ini sudah memasuki hari weekend, Sabtu 5 April 2025. Saya terus berdoa agar Bapak Ibu semua dipelihara dan dijaga oleh Tuhan dan tetap sehat dan siap untuk beristirahat lagi pada malam hari ini. Setelah sepanjang hari ini mungkin saudara spend time dengan orang-orang yang saudara kasihi, mungkin saudara melakukan berbagai macam aktivitas, dan hari ini kembali kita akan belajar mengenai kemuliaan Kristus untuk menyambut merayakan Paskah dan kebangkitan Kristus di pertengahan bulan April nanti. Kita akan belajar berbagai dimensi mengenai kemuliaan Kristus. Dan hari ini kita akan belajar dengan judul Kemuliaan Kristus dalam Transfigurasi. Kita akan membaca ayat hafalan kita di dalam 2 Petrus 1 ayat 16. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Ini adalah kesaksian dari Petrus yang tentunya kita sudah tahu menjadi saksi mata pada waktu Yesus bertransfigurasi dan mereka semua melihat kemuliaan Kristus tersebut. Saudara nanti bisa membaca di kitab Injil yang ditulis di 3 Injil, dalam Matius 17 1-13, Markus 9 ayat 2-13, Lukas 9 ayat 28-36. Semua itu adalah pasal-pasal atau perikop-perikop yang menggambarkan dan mengisahkan mengenai Kristus yang nampak dalam kemuliaan, yang nampak kepada Yohanes, Yakobus, dan Petrus. Dan Petrus menjadi saksi mata. Sehingga dalam suratnya ini, dalam 2 Petrus 1 ini, Petrus menyatakan kepada pembacanya bahwa ia adalah saksi bagaimana Kristus dimuliakan. Dan kemuliaan itu nyata dalam ayat 17, dalam 2 Petrus 1 ayat 17, ayat kelanjutannya dikatakan, kami menyaksikan bagaimana ia, maksudnya Kristus, menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Saudara, dalam peristiwa transfigurasi ini, Yohanes, Yakobus, dan Petrus melihat kemuliaan Kristus yang luar biasa dalam bentuk cahaya, yang tentunya disertai juga dengan Elia dan Musa dalam tubuh kemuliaan. Sampai Petrus berkata, apakah aku harus menyiapkan 3 kemah? 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Lalu ada suara tadi yang berkata, jangan khawatir mengenai Elia dan Musa, tapi dengarkanlah Yesus. Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Di dalam kitab Injil Matius dikatakan, dengarkanlah dia. Petrus menjadi saksi mata akan kemuliaan Kristus dalam peristiwa transfigurasi ini. Ini adalah gambaran mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali, yang nanti akan penuh dengan kemuliaan. Kita akan belajar hal itu nanti di hari-hari yang akan datang. Saudara, itu kesaksian Petrus. Lalu Yohanes juga bersaksi yang sama. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 1, ia berkata, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup itu, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Yohanes menjadi saksi mata sehingga dia menulis Injil dan juga surat-surat Yohanes, menggambarkan kemuliaan Kristus saat Kristus bertransfigurasi, yang menggambarkan kedatangannya yang kedua kali. Ini adalah satu hal yang luar biasa yang kita nantikan tentunya. Para murid-murid hanya 3 orang yang bisa
melihat kemuliaan Kristus dalam transfigurasi ini. Tetapi nanti kita semua orang percaya akan sungguh-sungguh masuk ke surga kekal, melihat kemuliaan Kristus dan berdiam bersama Kristus selama-lamanya. Jadi Kristus yang adalah Allah dalam rupa manusia itu sudah menyatakan kemuliaannya dalam berbagai macam dimensi. Dan hari ini kita belajar salah satu dimensi kemuliaan Kristus terlihat saat ia bertransfigurasi dan suara dari surga berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah ia." Mari kita dengarkan Kristus selalu, hidup taat kepadanya, karena ia Tuhan yang mulia, layak menerima ketaatan, penyembahan, pujian, dan keagungan kita selama-lamanya. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.